Assalamualaikum, halo apa kabar Smart Parent di seluruh Indonesia yang baru menyaksikan podcast ini. Senang sekali pastinya saya bisa berbagi dengan teman-teman Smart Parent dimanapun berada. Hari ini kita akan berbagi informasi. Nah, informasinya apa sih? Yaitu tentang mengenalkan uang pada anak. Bagaimana sih cara mengenalkan uang pada anak sehingga anak itu mengerti nominal uang tersebut, menghargai uang tersebut, bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi Smart Parents boleh dong di-subscribe YouTube channelnya agar saya lebih giat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk semuanya. Atau kalau ada pertanyaan silakan aja langsung di komen aja, atau pengen dibahas sesuatu yang penting kira-kira boleh di komen dan di like dan di share. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan saja nih. Smart Parent, kalau kita berbicara mengenai mengenalkan uang pada anak, uang ini adalah sangat berharga, ya, sangat berharga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan pastinya kita bertanya-tanya dong, pada usia berapa sih, gitu ya, anak dapat diperkenalkan dengan uang. Nah, sebaiknya saya sarankan sih memang mulai sejak dini ya, yaitu usia 3 tahun lah, 3-4 tahunan seperti itu. Nah, pada umur tersebut Smart Parent dapat memperkenalkan konsep uang kepada anak dan nilai uang sehingga ini bisa melekat padanya sampai nanti dewasa. Memang tidak mudah sih ya memperkenalkan uang pada anak, namun ada beberapa cara Smart Parent lakukan agar anak ini bisa mengerti manfaat dan nilai uang. Nah, kita tahu bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Mungkin kita bisa bermain nih. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita bisa bermain. Nah, Smart Parent bisa menyiapkan uang logam. Ada 100, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000. Nah, kemudian beritahulah si kecil buah hati Anda bahwa 10 buah uang 100 itu nilainya sama dengan 1 buah uang 1000. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya 2 keping uang 500 itu nilainya sama dengan 1000. Nah, dengan begitu lambat laun anak akan mengerti dan memahami nilai uang tidak ditentukan dari jumlah banyak keping atau lembarnya, tetapi berdasarkan nominal yang tercantum pada setiap uang tersebut. Meskipun anak belum tahu ya uang 1000 itu nilainya berapa, tapi setidaknya anak sudah mengerti bahwa banyaknya uang tidak ditentukan oleh jumlahnya, ditentukan oleh nilainya, gitu ya. Oke, mungkin di sini Bunda udah mulai atau Smart Parent sudah mulai yang namanya mengerti nih besok main apa lagi gitu, mumpung di rumah gitu ya. Nah, yang kedua nih. Kalau sekarang nih Bunda atau Smart Parent kan misalnya sering mengajak anak-anak ke ATM ya, kita bermain di ATM gitu. Nah, anak kecil kan bingung nih, kok bisa ya uang bisa keluar hanya dengan memasukkan kartu, kemudian kita bisa mengambil uang seperti yang kita mau. Wah, besok nih kalau kita sudah besar, kita sudah besar, pengen dong seperti itu. Nah, ini juga perlu diterangkan kepada anak gitu ya. Mulailah Smart Parent saat ini kalau bertransaksi di ATM dan membawa si anak kecil ikut ke dalamnya, saran saya adalah anak diberitahu ya, menjelaskan bahwa uang yang keluar dari ATM itu merupakan uang Smart Parents yang disimpan di bank gitu. Artinya uangnya tidak semata-merta bawa kartu bisa keluar gitu, enggak. Tapi jelaskan bahwa ini adalah uang yang mama papa simpan di bank dan kita ambil untuk memudahkannya itu di mesin ini gitu. Nah, kenalkan proses itu kepada anak supaya mereka juga tahu. Nah, berikutnya ini yang paling menarik bagi saya karena anak kan biasanya suka ini ya, pasar-pasaran, main jual belian kalau udah usia 3 tahun dan sebagainya gitu. Nah, orang tua mungkin bisa kasih yang namanya permainan. Permainannya itu drill di dunia nyata ya. Ajak mereka berbelanja. Kenapa? Dengan berbelanja seperti ini, anak akan tahu bahwa nilai uang itu nilainya segini gitu.
Nah, ini adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk mengajak anak berbelanja dalam kebutuhan bulanan. Contoh nih, anak diajak merencanakan, yuk kita buat apa gitu. Misalnya, kita hari ini beli apa gitu. Beli telur, beli bawang, kemudian beli wortel, beli sayur, beli minuman gitu. Nah, ketika sudah sampai pasar atau sampai toko, Bunda bisa pura-pura lupa atau smart parent pura-pura lupa nih. Aduh, Dek, tadi kita beli apa ya, Dek? Apa ya yang tadi kok saya lupa? Nah, anak nanti bisa mengungkapkannya. Mah, beli telur, beli bawang, beli gitu. Nah, hal ini akan merespon anak supaya mereka bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan, dan anak ini akan bisa manajemen keuangannya, ya, tidak boros. Kesalahannya biasanya nih ya, orang tua tanpa planning atau tanpa catatan, tanpa mengajak anak, tiba-tiba diajak aja anak. Nah, artinya anak ini suatu saat kalau sudah besar mengimplementasikan dalam kehidupannya bahwa kita belanja boleh apa aja deh pokoknya dengan uang gitu. Maka itu akan timbul sifat boros kepada anak karena tanpa memberitahunya gitu. Apalagi ya orang tua gitu ya, ada diskon beli, ada apa beli, ini beli apa beli, tanpa perencanaan. Dan apalagi mengajak anak, ini anak akan mengasumsikan, apalagi ini berulang, maka kegiatan yang berulang ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang berulang akan menjadi sebuah tindakan ini akan membuat sebuah budaya. Kalau sudah menjadi budaya, akan sulit sekali dikontrol. Nah, mudah-mudahan ini sedikit permainan yang bermanfaat. Nilai uangnya, anak bisa menghargai uang. Jadi disarankan mulai dari sekarang ya, sudah terlanjur orang tua bisa memulai mengajak anak untuk bernegosiasi lah gitu, supaya anak juga tidak mintanya berlebihan gitu, karena uangnya smart parent atau uangnya orang tua ini juga terbatas, tidak bisa membeli semuanya gitu. Jadi anak bisa juga dipengaruhi untuk lebih menghormati nilai uang gitu. Paling penting itu adalah berilah anak ini uang jajan secukupnya. Maksudnya secukupnya gini, kalau sehari itu biasanya anak uang jajannya adalah 5.000 ya, usia 3 sampai 5 tahun, ajarilah dia uang jajannya itu 10.000 lah. Dek, ini uang buat 2 hari ya. Kalau uang ini habis hari ini sehari, maka adik besok tidak akan jajan. Nah, coba ini diterapkan dalam 1 minggu. Jadi, diterapkan. Nggak bisa, seanak sekarang itu ada apa-apa minta. Nah, biasanya anak-anak kenapa minta ini, minta itu? Karena tadi kesalahannya adalah orang tua berbelanja diajak tanpa mengetahui apa tujuan berbelanja itu, apa yang habis gitu. Jadi anak akhirnya tertanam di bawah sadarnya, karena anak kan tidak ada critical mind ya. Apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lakukan itu semuanya diserap gitu. Jadi harapan saya, orang tua lebih bisa mengajari anak untuk lebih menghargai uang itu gitu. Kenapa uang jajan itu perlu yang namanya diajarkan, atau agar supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan kekayaannya. Siapa tahu mereka bisa lebih belajar hemat dan akhirnya bisa menabung, atau mengajari anak untuk bersedekah atau infak. Jadi kalau ada uang lebih nih, uang jajannya lebih, anak bisa berinfak agar ke depan anak dia juga bisa memplanning. Ya, bisa memplanning, bahwa kalau saya itu kalau mau membeli sesuatu tidak semerta-merta saya minta langsung dapat, enggak, tapi ada proses usaha mengumpulkan nilai uang supaya tujuan anak ini bisa tercapai gitu. Jadi ini yang saya sarankan kepada orang tua, sejak usia dinilah kenalkan nilai uang dengan cara permainan. Oke, Smart Parent, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Mudah-mudahan podcastnya bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe agar saya lebih antusias dan lebih semangat dalam membuat podcast. Terima kasih dukungannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.